Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakash syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Alhamdulillah, yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami ta'zimi guru mulia kita Buya Yahya mata'ana Allah bituli hayati syarifah, dan al-walid al-mukarram Abah Abdul Khalik Ibrahim, semoga senantiasa diberikan panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan kepada para habaib wabil khusus Al-Habib Ahmad Jamal bin Toha Ba'akil dan Habib Mustafa bin Ahmad Basyaiban wal Habib Ali bin Yahya wal Habib Ali Nazif, wabil khusus orang tua kita, sesepuh kita Al-Habib Osman bin Abdul Al-Kaf, dan para sepuh yang lainnya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan semuanya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala kebaikan, dalam segala keberkahan, dimudahkan segala urusannya, diberikan kemudahan untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dunia dan akhiratnya. Dan juga tak lupa kepada Pak Camat Depok, dan juga Pak Kuwu, dan juga Pak Dantamil dan Pak Kapolsek, dan juga Kiai Haji Ruston Nawawi, dan semua segenap panitia yang ada di sini, yang mudah-mudahan apa yang telah diberikan untuk Maulid Nabi Muhammad SAW diganti dengan sebaik-baik ganti. Dan semua jamaah yang hadir, mudah-mudahan dengan modal kita mau kumpul di acara yang mulia, kita dilihat oleh Rasulullah SAW dan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pandangan rahmat. Mudah-mudahan pandangan rahmat ini bukan hanya sampai kepada kita, tapi juga ke keluarga kita, anak cucu kita, dan juga kepada orang-orang yang bersama kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah memberikan kita karunia, Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa mengenal baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan tentunya di pagi hari ini kami bukan tausiah, karena yang berhak untuk tausiah adalah guru-guru kita semuanya. Dan apa yang kami sampaikan di sini adalah sebagai pengingat bagi diri kami, dan juga mudah-mudahan bermanfaat kepada yang lainnya.
bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira." Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa sungguh kami wahai Muhammad, jika disebut dengan kata jamak bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah pengagungan, karena memang dhamir yang tidak berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala itu bisa pakai jamak, dan ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, arsalnaka, mengutus engkau wahai Muhammad, syahidan, sebagai saksi bahwa di dunia Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan kepada umat manusia dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembawa kebaikan, pembawa kebenaran, mengajak untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa mubasysyiran wa nadhira, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tugasnya adalah untuk memberikan kabar gembira bagi kita. Dan alhamdulillah, berapa banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bagi kita. Di saat dengan para sahabatnya, beliau pernah mengatakan, almar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama yang dicintainya. Dan mudah-mudahan hadir kita di sini adalah bukti kita cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita telah diberikan kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa semua umatku akan masuk surga. Dan mudah-mudahan kita adalah termasuk di aku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Yang tidak mau itu adalah orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melanggar perintah Allah, melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita datang ke sini adalah mengharap agar kita semakin dekat dengan baginda Nabi, dan jika semakin dekat kita akan mudah untuk mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu adalah mengajak kepada kebaikan dengan cinta, dengan kasih sayang. Dan tentu kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman kalian sehingga mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ini adalah bukti bahwa kesempurnaan iman kita tergantung dengan cinta. Kesempurnaan iman kita tergantung dengan kasih sayang. Kesempurnaan iman kita tergantung dengan kepedulian kita kepada sama manusia. Dan tentu ketika kita melihat anak kita melakukan, mungkin meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan cinta kita kepada kita, baik anak kita masih kecil maupun sudah gede, itu semuanya dalam pandangan kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kira ketika anak sudah balik, kan sudah balik. Kalau sudah balik berarti tanggung jawab masing-masing dong. Iya, memang betul. Kalau ada anak sudah balik, tanggung jawab dosa dan pahala masing-masing. Tapi ketika kita melihat anak kita yang sudah gede, apakah kita tidak sayang dengan dia? Dia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah sayang kita hanya cuman dari kecil sampai balik saja? Tidak. Harus kita punya cinta pada anak-anak kita, pada saudara kita, pada tetangga kita. Itu sampai kapanpun, sampai kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita perhatian. Kadang ada orang tua ketika sudah menikahkan anaknya yang wanita, misalkan anakku sudah menikah, dan ketika menikah tanggung jawab suaminya. Betul Bapak? Gitu ya? Ketika anakku yang perempuan menikah, maka tanggung jawabnya siapa? Suaminya. Betul itu. Memang tanggung jawab suaminya. Putri kita menjadi putri yang soleh dan putri yang solehah atau tidak, tanggung jawab suaminya. Akan tetapi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ada tanggung jawab yang lain, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar.
Setelah kewajiban untuk menjaga anak perempuan itu sampai menikah sudah selesai, maka selanjutnya ada tugas kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin menjadi umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada dari kemungkaran. Itu tugas kita, dan tugas itu sampai kapan? Sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka paling mudah orang itu menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan yang dia bisa, kalau dia punya ilmu dengan ilmunya, kalau dia dengan harta dengan hartanya, kalau dia dengan jabatan bisa dengan jabatannya, untuk menutup perjudian, untuk menutup tempat minuman keras. Yang paling efisien dan paling pas dan cepat adalah orang yang punya jabatan, tanda tangan, tutup langsung itu. Kalau ustadz enggak ada, mau ngajak kayak apapun ke kanan ke kiri berkali-kali, tetap kalau izinnya keluar ya jalan terus, itu perjudian. Tempat-tempat yang seperti itu, makanya kami serukan di dalam majelis yang mulia ini, yuk kita sadar kita punya tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menjadi umat yang mulia, menjadi dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah, maka kita harus mengikuti tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Wa da'iyan ilallah, da'iyan ilallah, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita harus mengajak orang lain agar juga bisa prihatin dengan saudara-saudari kita. Kita lihat tetangga kita, barangkali ada yang belum bisa makan, kita kasih makan. Ada yang nggak bisa sekolah, kita sekolahkan. Atau misalkan mau sekolah nggak ada seragam, nggak ada bukunya, kita belikan. Akan tetapi yang lebih penting dari itu adalah jika kita membiayai anak sekolah, maka pilihlah sekolah itu sekolah yang baik, sekolah yang akidahnya benar, sekolah yang akhlaknya baik. Itu akan jadi tabungan nanti kita di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum kami tutup, kami ajak semuanya, ayo kita ikut peduli dengan saudara kita kaum muslimin muslimat dimanapun mereka berada, dan kita juga mendoakan mereka, khususnya saudara kita di Palestina. Kita doakan mereka, bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulullah, kita peduli dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu tidak ada, maka dusta kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kok kita belum bisa membantu dengan uang, maka tentu kita bisa membantu dengan apa? Dengan kita menghindari produk-produk yang di situ keuntungannya nyambung kepada penjajah Israel. Dan juga kita doakan kepada warga Palestina, mudah-mudahan selalu diteguhkan langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang kasihan itu kita. Kalau kita melihat mereka mungkin miris, ya Allah kasihan, dibom sana sini, ditembak sana sini, tapi ternyata mereka itulah yang mereka inginkan, yaitu mereka ingin syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mendoakan orang-orang yang di Palestina itu hakikatnya itu kembali kepada diri kita sendiri. Karena kita mendoakan orang yang pasti syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka barokahnya akan kembali kepada kita. Mudah-mudahan kita juga diberikan keimanan yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berjuang untuk jalan Allah, bisa menyuarakan kebenaran dengan apapun yang kita bisa, dan tentunya mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh guru-guru kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wa ansurna wa la takhdhulna, wa afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuti' alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, kami kumpul di sini ya Allah bersama orang tua kami ya Allah. Kami kumpul di sini bersama guru-guru kami ya Allah. Kami bisa kumpul di sini karena Engkau takdirkan kami bisa melangkahkan kaki ke sini ya Allah. Yang dari dekat, yang dari jauh ya Allah,
kami Engkau mudahkan untuk bisa hadir di sini ya Allah. Maka jadikan ini adalah saksi kami ya Allah, saksi kami mendekat kepadamu dan mendekat kepada kasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami tidak punya amal ya Allah, kami tidak punya amal ya Allah, kalaupun ada itu sedikit dan banyak bolong-bolongnya ya Allah. Kami ketika salat susah khusyuknya ya Allah, ketika kami berzikir kami tidak sadar apa yang kami minta ya Allah. Tapi ya Allah, Engkau Maha Pengampun ya Allah, maka ya Allah maafkan kelalaian kami, maafkan kesalahan kami, maafkan kelalaian dalam kami beribadah ya Allah. Ya Allah, nikmat yang Kau berikan kepada kami sangat banyak ya Allah, sangat banyak ya Allah, dan itu tidak bisa dihitung satu persatu ya Allah. Tapi ya Allah, Engkau tetap memberikan kepada kami, dan kami ya Allah selalu ya Allah banyak dosa dengan nikmat yang Kau berikan ya Allah. Maka ampunilah dosa mata kami ya Allah, ampunilah dosa telinga kami ya Allah, ampunilah dosa hati kami ya Allah, yang banyak enggak peduli dengan nasib orang lain ya Allah, yang enggak banyak peduli kepada orang lain ya Allah, acuh tak acuh dengan orang lain ya Allah. Maka ya Allah, hati kami yang punya kebencian, hati kami yang punya dendam, bersihkan ya Allah dengan berkah maulid di tempat ini, di saat ini ya Allah. Jadikan hati kami bersih ya Allah dengan keberkahan para habaib yang datang saat ini ya Allah. Jadikan kami sebagai orang pencinta ahlul bait, pencinta ahlul bait. Dekatkan kami dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekatkan kami dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekatkan kami dengan orang-orang soleh ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna, rahmatilah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah. Jadikan kami ya Allah sebagaimana Engkau kumpulkan kami di sini ya Allah. Maka ya Allah, kelak ya Allah mudahkan kami kumpul bersama orang tua kami, bersama guru-guru kami, bersama murid-murid kami, bersama orang yang kami cintai kelak di surga bersama kekasih kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kelak ya Allah, ketika sudah waktunya Engkau memanggil kami ya Allah, di saat itu ya Allah, jadikan akhir hayat kami adalah mati dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, mati dalam Engkau ridha kepada kami, mati dalam keadaan Nabi Muhammad SAW menuntun kami. Ketika nanti Engkau cabut nyawa kami, maka mudahkan lisan dan hati kami untuk mampu mengucap kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Mohon maaf dan mudah selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.